Assalamualaikum Bu Wiwi, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik Bu Eni. Bu Wiwi nantinya akan menjadi coach ya? Apakah Ibu sudah Iya siap? Bu, Ya, apakah Ibu sudah siap, Bu? Ins- insya Allah sudah siap Bu saya. Oke, baik Bu. Saya sebagai supervisi ini nanti langkah yang pertama yaitu kita akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Yang mana di rubrik ini nanti Bu Wiwi akan menerapkan paradigma berpikir coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu, nanti kompetensi inti yang ingin dicapai adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Kira-kira, apakah Ibu Wiwi sudah siap dengan rubrik ini, Bu? Insya Allah siap dan sudah saya pahami Bu. Oh iya, baik Bu. Dari ketiga kompetensi ini, ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kompetensi manakah yang ingin dikembangkan oleh Bu Wiwi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, karena menurut saya ketika hadir secara penuh itu insya Allah akan menjadi kunci keberhasilan dari proses coaching. Ya, berarti Begitu Ibu. ya, berarti untuk kompetensi inti yang spesifik yaitu kehadiran penuh juga ya, Bu. Dan itu berarti nantinya kompetensi inti spesifik yang akan saya nilai, Bu. Nah, kemudian saya ingin bertanya, indikator ketercapaian dari tujuan coaching ini apa, Bu? Indikator dari coaching ini yaitu dengan saya bisa melakukan coaching dengan baik, coach akan bisa menyampaikan permasalahan yang dihadapinya. Oh iya, baik Bu Wiwi. Ini tadi kita sudah melakukan prasupervisi. Semoga nanti Bu Wiwi bisa melaksanakan coaching dengan baik dan berjalan dengan lancar ya. Amin, Bu. Amin. Terima kasih Bu Wiwi. Kita cukupkan dulu ya Bu. Nanti kita akan berbincang lagi setelah pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Wiwi. Sama-sama Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Debi. Waalaikumsalam Bu Wiwi. Selamat siang Bu. Apa kabarnya Bu? Siang juga Bu, alhamdulillah kabar saya baik juga Bu. Boleh tidak Bu saya meminta waktunya sebentar? Ada sedikit yang ingin saya bicarakan sama Bu Wiwi. Oh, tentu saja boleh Bu. Kebetulan hari ini saya ada pelajaran PJOK di kelas. Oke, iya Bu. Apa yang ingin Bu Debi bicarakan dengan saya? Kelihatannya sangat serius sekali, Bu. Iya ini Bu, akhir-akhir ini saya itu sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapatkan solusi atas keresahan yang saya alami saat ini Bu Wiwi. Baiklah, Bu. Semoga dengan pertemuan kali ini Ibu mendapatkan solusi atas keresahannya dan semoga saya bisa membantu. Coba Ibu ceritakan apa yang membuat Ibu Debi merasa resah saat ini. Iya Bu Wiwi, jadi begini loh Bu Wiwi, kemarin itu saya Gimana? itu ditegur oleh kepala sekolah terkait Ah, ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini. Ketidakdisiplinan yang bagaimana, Bu? Hingga Ibu mendapat teguran, coba Ibu jelaskan detail peristiwanya. Iya nih Bu, jadi kemarin itu saya kan dipanggil oleh kepala sekolah ke ruangan beliau. Jadi kepala Hmm. sekolah itu menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali datang terlambat saya selalu minta izin lewat WhatsApp. Lalu menurut Bu Debi, alasan apa yang membuat Ibu datang terlambat? Jadi begini Bu, saya datang terlambat itu bukan tanpa alasan loh Bu, nenek saya Hmm. itu kan sudah tua, jadi setiap pagi saya itu harus menyiapkan keperluannya terlebih dahulu Bu. Oh, begitu masalahnya.
Menurut Ibu, apakah Ibu melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak? Iya, saya sih menyadari loh Bu, bahwa saya itu memang melanggar kedisiplinan, karena setiap hari saya itu datang terlambat, selalu minta izin kepada beliau. Kalau menurut saya, Bu, kalau datang terlambat sekali, 2 kali mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari pasti beliau tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada salah memang harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan bagi murid. Lalu apa yang menjadi keresahan Ibu? Eee betul ya, Bu, ya, saya memang merasa kurang disiplin sih, Bu, yang menjadi keresahan saya itu, adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah, karena ketika ditegur saya sedikit kurang menerima, karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu. Oh, begitu, Bu. Berarti karena Ibu kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi Ibu ditegur oleh kepala sekolah dan merasa resah karena teguran kepala sekolah kurang diterima sebab ada alasan dibalik keterlambatan Ibu datang ke sekolahan. Jadi menurut Ibu bagaimana dengan sikap Ibu mengenai hal tersebut, Bu? Ya, seharusnya sih, Bu, saya itu menerima dan sadar bahwa saya itu, melakukan kesalahan. Tetapi kemarin sedikit terbawa emosi sih, Bu, karena saya bingung apa yang selanjutnya yang akan saya lakukan. Mhm. Apa yang akan Ibu lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Ibu? Rencana saya sih, Bu Wiwi, ingin menemui kepala sekolah, Ah, kemudian untuk meminta maaf agar tidak ada kecanggungan mhm, antar saya dan kepala sekolah. iya. Lalu bagaimana Ibu memperbaiki masalah kedisiplinan? Nah itu Bu yang saya bingung, bagaimana ya agar saya bisa disiplin, tapi juga nenek saya itu tidak terabaikan. Menurut Ibu, eee, kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mengatasi keduanya? Saya itu Bu terbiasanya bangun pagi dan sore hari tidak Hmm, terlalu banyak kegiatan sih Bu. sangat bagus itu Bu Debbie. Itu artinya Ibu bisa menyiapkan keperluan yang dibutuhkan oleh nenek sehingga bisa datang lebih awal sebelum berangkat ke sekolah. Oh iya ya Bu ya, betul apa yang Ibu katakan, saya juga sih sudah memikirkan tentang hal itu. Syukurlah sekarang saya lebih merasa lega loh Bu, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya salah langkah gitu Bu. Syukurlah kalau Ibu Debbie sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu Debbie rencanakan tadi, komitmen mana yang akan Ibu Debbie lakukan untuk menjalankan rencana itu? Jadi mengenai hubungan dengan kepala sekolah saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok, Bu, dan masalah kedisiplinan ke depannya saya akan lebih awal datang ke sekolah. Itu ide yang sangat bagus Bu Debbie. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu Debbie bisa bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah lagi ya. Amin, terima kasih, Bu, untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Saya sekarang merasa sedikit lebih lega, semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya, Bu. Amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu Debbie. Baiklah Ibu, terima kasih. Saya permisi kembali ke kelas untuk mengajar ya, Bu. Iya Bu, silakan. Assalamualaikum Ibu Wiwi. Waalaikumsalam Bu Eni. Baiklah, tadi Bu Wiwi sudah melaksanakan coaching bersama Bu Debbie ya? Iya Bu, benar. Ya, tadi saya amati dari sini, kemudian saya catat di lembar observasi. Kira-kira sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya, apa yang ingin dilakukan Bu Wiwi terkait kegiatan coaching tadi, Bu? Baik Bu, yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah berusaha untuk hadir secara penuh
Di sini saya mendengarkan apa yang sudah diceritakan oleh Koci. Kemudian yang kedua saya berusaha untuk menerapkan alur Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan tadi saya sudah menanyakan komitmen Koci untuk melaksanakan rencana yang sudah disusun, Bu. Iya, baik, Bu. Ini seperti yang sudah saya catat di sini, apa yang disampaikan Ibu Wiwi tadi persis sesuai dengan apa yang sudah saya catat di lembar observasi. Ini catatan saya. Yang pertama adalah bahwa Ibu Wiwi sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, yang mana Bu Wiwi memposisikan setara dengan coachee. Kemudian Bu Wiwi juga sudah melaksanakan proses kreatif yang mana dapat menggali ide-ide atau solusi dari coachee sendiri. Kemudian dapat memaksimalkan potensi dari coachee sehingga banyak menemukan solusi dan dari sana coachee akan membuat rencana aksi untuk solusi dari permasalahan yang beliau temui. Serta Bu Wiwi juga sudah melaksanakan alur tirta, yaitu menyampaikan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian, Bu Wiwi sudah melaksanakan kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh atau presence. Dari kegiatan coaching ini tadi, kira-kira kompetensi inti apa yang ingin Ibu kembangkan? Begini Bu, karena tadi saya sudah mengembangkan kompetensi inti kehadiran penuh, dan alhamdulillah dari pengamatan Ibu sudah saya terapkan dan sudah bisa saya lakukan, maka kedepannya saya akan mengembangkan 2 kompetensi lainnya, yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Berarti Ibu Wiwi perlu banyak latihan lagi ya terhadap coaching terkait mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baiklah, semoga Ibu Wiwi semakin sering melakukan coaching, maka akan semakin bagus ke depannya. Saya rasa cukup untuk supervisi hari ini, Bu. Terima kasih, Bu Wiwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sama-sama Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.